Oke, selamat datang di project restorasi selanjutnya. Ini mobil Siro Civic punya Kartika. Kita bakal restorasi. Nah, tapi ini emang kita openingnya agak telat karena kemarin mobil udah datang sini, kita udah inspeksi. Bahkan ini lagi dikerjain, lagi dibongkar. Kita ceritain dulu ya. Jadi gini, kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Kartika. Kemarin dia coba ngecat di kita untuk si Mercy-nya, Mercy Boxer, yang bempernya pada ompong itu tuh. Kita rapi-rapihin. Kebetulan dia ngeliat sama si Estilo kita. Bukan Estilo kita, Estilo customer kita yang kita kerjain. Habis itu ngobrol-ngobrol, akhirnya dia juga ada kebutuhan buat restorasi si Grand Civic-nya. Ini Grand Civic tahun 83. Mau dirapihin. Dan kebetulan si mesinnya juga ini lagi di Jakarta, Honda Jakarta Center, HJC. Buat lagi direstorasi. Mumpung, nah pas kita ngobrol sama dia, mumpung mesinnya lagi ada di sana, ya pas banget buat kita ngerjain restorasi. Lebih enak gitu. Karena pas kita dikasih lihat foto-fotonya, ini karatnya banyak banget. Coba deh, contoh sini. Nih, di list ini karatnya tebel-tebel semua. Ntar kita juga masukin footage-nya deh. Terus di belakang sini ini karat-karat semua. Apalagi di dalam sini nih. Ini karatnya parah. Dan yang paling parah itu di bawah sini, coba nih. Ini di dalam sini nih. Ini dempulnya tebel banget. Ini karatnya juga parah banget. Nih, dempulnya di sini. Lihat dempulnya. Tebel banget. Jadi ini kayaknya pilar bawah, si trisplang bawah ini, dia pernah kena benturan. Ya wajar, mobil ceper lah itu, ini bukan SUV kan. Dia kena trotoar mungkin. Pas dibenerin dia nggak diketok, tapi langsung didempul aja. Jadinya seperti ini deh. Siro Civic ini untuk step pertama kita akan bongkar dulu interiornya. Kita akan inspect di bagian dalam. Kurang lebih ada karat di mana aja sih, mana aja yang mau kita rapihin. Nah, sekarang habis dibongkar, kita lagi catetin. Jadi nanti kita ada satu data yang kita share ke customer. Ya, ntar kita share ke Siro Civic, ke Kartika. Barangnya ada apa aja sih? Nah, ini kita lagi catat. Memang di sini kita catat manual dulu. Nanti kalau udah kita translate semua ke sistem kita. Nah, ini pelan-pelan nih udah dibongkar. Kalau jok sih di sini nih. Di sini tiga-tiganya udah turun. Tiga-tiganya udah turun. Karpet juga baru yang belakang. Ini sebenarnya nggak gitu ribet sih. Sama nanti paling kalau ini udah beres, kita akan mulai rapi-rapihin mesinnya. Nah, mesin ini sebenarnya kan mesinnya lagi ada di Honda Jakarta Center. Jadi paling kita rapihin kabel-kabelnya aja. Buat kita cek juga nih karatnya seberapa parah dan seberapa jauh kita harus rapikan. Kalau yang kelihatan banget sih kemarin kita lihat, nah di sini nih. Ini di sini karatnya mesti kita rapihin juga. Jadi intinya itu kalau yang di pekerjaan kali ini kita cek interior sama engine bay. Kalau area yang pasti diganti itu di bagian sini. Kita lihat dulu nih di sini. Lihat, ini karetnya udah kayak gini. Ini pas bongkar-bongkar aja nih ada yang rontok juga nih. Ini bagian apa nih? Wah, dempulnya tebel banget. Gila. Tebel banget. Jatuhnya aja bunyi gitu. Nih. Nah, sama di bawah sini nih. Kelihatan nggak? Ini di sini karetnya udah kayak menjuntai aja. Oke lah, nanti habis ini kelar bongkar semua, nanti kita taruh di jack stand buat kita inspeknya lebih gampang lagi.
part di bagian sini. Nah, di awalnya begini. Ternyata lihat karatnya. Cuman semoga sih ini bisa ditolong sih. Kalau nggak bisa ditolong, agak PR kalau bikin suatu kesatuan seperti ini. Paling yang kita rapihin itu yang kayak gini. Coba kelihatan nggak? Ini ada sobek-sobeknya. Ya mungkin yang kita ganti yang part kayak gini aja, karena gue jujur nggak tahu nih kalau nyari copotan atau dari Hondanya dapet apa enggak, ini bakal susah banget kalau cari. Jadi sebisa mungkin kita tolong apa yang bisa kita tolong deh. Gitu. Oke. Terus oh ya, sama satu lagi. Ada part juga yang mesti ditolong nih. Ini di bagian sini, di bagian deck dalam sini, ini udah keropos parah. Bahkan udah kelihatan cahaya-cahaya. Ini bakal kita ganti juga. Oke, akhirnya udah bisa ngelanjutin bikin video ini. Kemarin agak sibuk sama kepotong lebaran juga. Nah, mobil ini progresnya udah banyak banget. Saking banyaknya, lihat. Ini sebenarnya kemarin udah pada turunkan si kap mesin, fender, pintu ini udah pada turun semua sebenarnya. Cuma saking cepatnya, ini kita udah pasang, kita udah mau mulai fitting lagi nih. Yuk kita lihat yuk. Yang kemarin yang kita udah kerjain apa aja sih? Nih, kalian ingat nggak di bagian sini? Tadinya karat sampai bolong sampai sini-sini nih. Sekarang udah nyambung, udah berbentuk lagi. Di sini juga nih saya tambal, kelihatan kan? Ini ada plat baru, ini las-lasannya. Di bagian sana juga. Terus oh ya, sebelum ke tengah, depan. Di kap mesin, waktu kita kerok di bagian kap mesin ini sebenarnya kondisinya bagus. Cuma ada yang kurang oke aja di bagian depan. Ini kayaknya pernah nabrak. Jadi udah agak keriting. Ada sempat kita tarik-tarik juga nih bagian depan sini biar lebih berbentuk kap mesin lagi. Gitu. Nah, ini paling masih ada revisi dikit sih nih. Coba lihat ke bawah deh. Ini masih ada bolong-bolong nih. Ini mau kita revisi, mau kita ganti plat juga. Nah, yang udah terganti plat itu ini, kelihatan kan? Ini kotak di sini, kotak di sini. Terus pelang bawah sini juga udah kita ganti juga. Kemarin kan, wah, cukup parah kan? Lihat las-lasannya di sini, sambungannya dari ujung sampai ujung banyak banget. Ini yang udah terepoksi. Kalau mau lihat yang belum terepoksi, nah ini di bagian dak dalam. Lihat dari sini. Ada beberapa bagian yang saya ganti, yang di bagian belakang satu bagian, kalau depan itu, nah yang di bagian depan ini nih, kita ganti di bagian kiri depan, sama yang kemarin, kalau kalian ingat, ada yang bolong, yang sampai kelihatan cahayanya itu di bagian sini. Begitupun yang di bagian depan kanan, itu juga diganti juga. Nah, ini memang kan terlihat karat, cuman yang ini itu belum propos. Ini masih bisa ketolong, jadi ntar kita rapihin, kita hilangkan si karatnya, baru kita epoksi. Itu dek kanan juga udah kita ganti juga. Ini tinggal epoksi aja sih bagian dalamnya sih. Gitu, mungkin masih sekitar seminggu 2 minggu dikerjain di bagian bodinya, body repairnya. Kita ganti-ganti dulu platnya. Sebelum kita lanjut, kita mau kasih lihat dulu. Kalian lihat deh, ini kaca udah terlepas, depan belakang semuanya. Bahkan di kaca bagasi ini udah lepas juga nih. Ini kan bagasinya, pintu bagasi. Pintu bagasi juga udah nggak ada kacanya. Semua part-part yang terlepas ini kita udah inventariskan. Nah, kita mau kasih lihat kalian kayak apa sih inventaris kita. Yuk kita ke gudang. Nah, ini gudang inventaris kita. Inilah barang-barangnya mobil yang kita bongkar. Nah, ini sebagian kecil dari beberapa mobil yang kita kerjain. Ada misalkan ya, ada Land Cruiser 100, Land Cruiser 80, Camry, Lancer, Mercy. Nah, kita kerjain Honda Civic. Nah, ini seperti contoh. Ini dashboardnya.
Dashboardnya tersimpan dengan kondisi rapi, aman. Terus ini part-partnya, contoh nih, ini seat belt ini kita bungkus juga, apalagi kain-kain kayak gini kan kalau kena debu dikit, apalagi kena air itu bisa sampai buluk lah atau bisa sampai jamuran. Kita simpenin kayak gini. List juga ini ada di sini semua. Ya ini contoh-contohnya aja deh. Terus ini kaca apa ya? Oh, ini kaca LC80 nih. Ini contohnya kaca LC80. Ini door trim Honda CR-V. Jadi semua panel-panel yang kita butuh penyimpanan yang cukup proper ya di sini. Oke, gitu aja videonya. Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi di bagian fitting. Habis itu kita mau pakai warna apa? Masih belum tahu juga nih. Warna putihnya mau pakai warna putih apa juga nih. Ntar kita bahas juga mengenai finishingnya seperti apa di video selanjutnya. Oke, segini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.